Seruan yang disuarakan sekelompok anak muda di Jakarta Pusat Minggu pagi tadi lantang disampaikan demi mengajak sesama warga yang berada di Car Free Day untuk menyoroti masalah yang sama-sama dihadapi, yakni masalah selembar kartu tanda penduduk elektronik yang tak kunjung ada di genggaman akibat terlilit kasus korupsi. Ya, kasus korupsi yang merugikan negara hingga 2,3 triliun rupiah ini telah membuat warga berang. Tak sekadar meluapkan keluh kesah, aksi yang digagas Gerakan Satu pada lawan korupsi ini juga bertujuan untuk mengawal proses hukum serta penyediaan KTP elektronik. Kita marah sebetulnya dengan kasus korupsi IKTP. IKTP merupakan basic services bagi warga negara Indonesia. Bisa kita bayangkan kalau kita nggak punya IKTP. Bagaimana kita mau mengurus layanan kesehatan gratis, satu. Bagaimana kita mau perpanjang SIM, atau bagaimana kita mau bikin paspor, dan seterusnya. Kemudian keduanya, kita pengen mengajak warga untuk ikut terlibat, ayo kita sama-sama kawal kasus korupsi IKTP. Bagi teman-teman, bagi saudara-saudara kami yang belum punya IKTP, silakan buka survei online kami. Kita pengen tahu, betul nggak sih sebetulnya yang dihadapi soal belangko kosong. Saya menduga bukan belangko kosong, karena memang belangkonya nggak ada sama sekali. Kenapa nggak ada? Karena memang dikorupsi uangnya. Kita nggak bisa menyerahkan begitu saja kepada aparat penegak hukum. Proses pengawalan harus dilakukan. Warga juga harus ikut aktif untuk datang ke pusat-pusat layanan untuk menagih IKTP bagi mereka yang memang belum punya. Pengawalan proses hukum KTP elektronik menjadi penting, mengingat dalam persidangan perdana KTP elektronik terungkap ada puluhan anggota DPR dan pejabat Kementerian Dalam Negeri yang diduga ikut menikmati aliran dana proyek ini. Kamis lalu mantan Menteri Dalam Negeri memberi kesaksian terkait dugaan bahwa dirinya menerima fee sebesar 4,5 juta dolar Amerika Serikat dari proyek KTP elektronik. Rp1 pun saya tidak pernah menerima, yang mulia. Tidak, ya? Demi Allah, dan saya minta kalau saya mengkhianati bangsa ini, menerima Rp1, saya minta didoakan oleh seluruh rakyat Indonesia, saya dikutuk Allah Subhanahu Wa Taala. Gamawan Fauzi hanya satu dari 132 saksi lainnya yang akan dihadirkan di persidangan untuk membuktikan dugaan korupsi KTP elektronik. Banyaknya jumlah saksi inilah yang lantas mendorong KPK mengajukan surat permintaan pencegahan ke luar negeri kepada pihak imigrasi untuk jangka waktu 6 bulan. Jadi penyidik punya beberapa pertimbangan untuk pencegahan saksi. Saksi-saksi tersebut sangat dibutuhkan dalam waktu dekat, dalam rentang 6 bulan tersebut tentu saja, karena pencegahan itu 6 bulan, agar penyidik tidak kesulitan untuk melakukan pemeriksaan, misalnya yang bersangkutan pergi ke luar negeri dan kita tidak tahu jadwal kembalinya kapan, maka kita lakukan pencegahan. Banyaknya saksi dengan nama besar serta tingginya jumlah kerugian negara yang dikorupsi patut mendapat pengawalan dari seluruh warga. Jangan sampai dana yang seharusnya mencetak instrumen penting bagi warga untuk mendapatkan akses layanan publik sirna dalam pusaran riuh semata. Tim Liputan Kompas TV, Jakarta.